Oke, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali setelah di semester 1 kalian bertemu saya di mata kuliah pengantar arsitektur. Eh, Mungkin sekedar informasi aja nanti mata kuliah yang terkait dengan teori, terkait dengan sejarah, terkait dengan eh, mungkin di sini apresiasi nanti pasti akan bertemu dengan saya. Dan mulai tahun kemarin saya mendapat tandem, mendapat rekan untuk bersama-sama mengawal mata kuliah teori itu Bu Almira. Karena sebelumnya, sekedar info aja bahwa yang me- mendampingi mata kuliah teori itu saya dan Bu Meverina Hanum. Karena Bu Me sudah pensiun, maka ya beban mata kuliah teori eh, jatuh ke saya dan Bu Almira. Oke, seperti saya sampaikan di WA Group kemarin, sebenarnya penjelasan secara garis besar tentang sejarah arsitektur, mata kuliah sejarah arsitektur di semester 2 ini sudah saya sampaikan di kampus Palembang dan rekamannya sudah saya share semalam. Jadi mungkin pagi ini tidak akan detail, sekilas saja. Saya meng-highlight beberapa hal-hal yang penting untuk dipahami bersama. Apa itu sejak mata kuliah ini isinya apa sih dan ngapain saja. Itu yang di-highlight. Setelah itu kita coba diskusi lebih lanjut. Oh iya, eh, pertemuan pertama ini sengaja saya buat online dulu karena saya juga ingin apa ya, mendokumentasikan nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya kami usahakan untuk tatap muka langsung, terutama untuk kampus Indralaya yang tidak ada permasalahan fasilitas. Kalau di kampus Palembang dengan amat terpaksa eh, mata kuliah sejarah arsitektur dilaksanakan secara online karena sedang ada renovasi besar-besaran dan belum belum tuntas. Semoga nanti di tengah semester sudah beres sehingga eh, mata kuliah sejarah ini bisa dilaksanakan secara tatap muka. Oke, secara garis besar sejarah arsitektur ini agak sedikit ya. Memang saya rombak total dengan beberapa latar belakang. Kalau sebelumnya mungkin kakak-kakak tingkat kalian pernah bercerita mata kuliah sejarah arsitektur dulunya itu ada dua kali. Jadi arsitektur mancanegara dan arsitektur Nusantara menjadi mata kuliah wajib. Sedangkan saya rasa mulai tahun kemarin itu ada perubahan besar, ada revisi di kurikulum sehingga mata kuliah sejarah itu adalah gabungan dari mata mata kuliah arsitektur mancanegara dan arsitektur Nusantara, dan pendalaman terhadap materi tentang arsitektur mancanegara dan Nusantara itu ditempatkan di mata kuliah pilihan. Kebetulan semester ini juga dibuka mata kuliah pilihan arsitektur Nusantara. Jadi dengan latar belakang itu plus juga ada kecenderungan, saya berharap sih tidak terjadi di kalian, tapi kecenderungan secara umum bahwa ada kesan mata kuliah atau pelajaran sejarah itu sesuatu yang tidak update, sesuatu yang bicara masa lalu. Generasi sekarang beberapa beberapa ahli mengcapture-nya, melihatnya itu lebih generasi yang realistis. Apa yang ada di depannya itu yang dilaksanakan dan lebih peduli terhadap apa yang akan terjadi. Sehingga hal-hal tentang masa lalu, tentang yang sudah lewat ya sudahlah, yang sudah lewat sudah dibiarkan. Generasi sekarang merupakan generasi yang mudah untuk move on dari apa yang sudah berlalu. Plus lagi pembelajaran sejarah itu sesuatu yang membosankan. Pengalaman pribadi saya bahwa mata kuliah sejarah itu seringkali diajarkan untuk sekedar menghafal.
tanggal, sekedar menghafal tahun, sekedar menghafal peristiwa. Nah, dasar itu salah satu eh, dasar kenapa ada perubahan di mata kuliah sejarah arsitektur ini. Kemudian kalau secara data, secara materi, kalian dengan mudah mendapatkan materi tentang sejarah arsitektur karena perkembangan teknologi, perkembangan media sosial dan segala macam, eh, data atau pengetahuan tentang sejarah itu dengan mudah kalian dapatkan di YouTube. Ketik aja architectural history itu ada 38 video, dan masing-masing video itu cukup panjang, sekitar 40 sampai 50 menit. Atau kalian mau fokus ke sejarah industrial, revolusi industri, itu juga sudah banyak sekali yang membahas kaitannya revolusi industri dengan arsitektur modern, juga banyak sekali yang membahas. Atau kalau lebih suka mendengar, jadi sambil mendengar, sambil mengerjakan tugas, sambil mengerjakan hal yang lain, di podcast Spotify juga banyak sekali yang berbicara tentang itu. Apalagi sekarang kalau dibantu dengan AI, ChatGPT atau Bard atau Bing atau macam-macam lah, itu dengan mudah kalian mendapatkan data-data itu. Itu yang kemudian menjadi alasan besar kenapa mata kuliah sejarah arsitektur ini skemanya atau cara pembelajarannya berubah banget. Dasar berpikirnya salah satunya adalah buku Sir Bannister Fletcher ini, buku klasik yang mungkin bagi sejarawan arsitektur itu wajib dibaca, karena si Fletcher ini mencoba mencari akar, mencoba mencari pokok arsitektur itu asalnya dari mana sih? Arsitektur itu perkembangannya bagaimana? Kalau diperhatikan di pohon ini ada Yunani, kemudian ada Romawi, dan kemudian menjadi cabang-cabangnya. Kalau diperhatikan detail banget, bahasan tentang Asia itu sedikit sekali. Saya kemarin coba cari Asia itu sebelah mana, belum nggak dapat. Karena memang di zaman itu mungkin informasi tentang Asia, apalagi Asia Tenggara dan Indonesia, itu sangat minim, sehingga tidak muncul di pohon ini. Itu yang menjadi dasar, dan itu juga menjadi kritik. Sebenarnya sejarah arsitektur itu tidak hanya sekedar yang kita pelajari, yang ada di Fletcher ini, ada beberapa materi-materi yang lain. Plus juga dengan mudah dari internet juga kalian dapat buku-buku e-book tentang, katakanlah tentang Italia, Rusia, Brasil, India, Tiongkok, itu dengan mudah sekali. Itu kemudian menjadi dasar secara umum materi sejarah arsitektur bukan lagi mata kuliah yang memaparkan data-data, tapi justru mengajak kalian untuk mengasah kemampuan berpikir kesejarahan. Kenapa itu menjadi pokok bahasan di mata kuliah sejarah arsitektur di semester ini? Karena kemampuan berpikir kesejarahan itu akan membantu kalian untuk berpikir kritis. Berpikir kritis itu tidak hanya sekedar membantu untuk mengimprove kemampuan memutuskan, decision making-nya, tapi juga mengasah untuk kreativitas, mengasah untuk kemampuan kalian melakukan riset dan segala macam. Ini menjadi pokok bahasan besarnya, jadi tema besar di sejarah arsitektur di semester ini justru mengasah kalian untuk mampu berpikir kritis. Berpikir kritis itu sebenarnya mempertanyakan, atau katakanlah seperti ini, menstimulasi rasa penasaran. Ya, semoga bisa ini sama-sama saling belajar, sehingga materi-materi di mata kuliah ini saya menyebutnya bukan sebagai materi ajar. Kalau materi ajar itu ada pengetahuan yang coba saya share, tapi justru saya sebut sebagai materi diskusi, karena kita akan sama-sama diskusi. Karena judulnya materi diskusi, maka keaktifan kalian
itu juga akan sangat berpengaruh pada seberapa dalam materi ini kita bisa bahas. Jadi namanya diskusi itu namanya harus ada dialog dua arah. Itu yang menjadi utama. Oke, kita mulai dari materi pertama, materi diskusi atau bahasan pertama. Namanya sejarah arsitektur, ada dua suku kata, ada sejarah, ada arsitektur. Kalau arsitektur mungkin kalian sudah mulai dari pengantar, kalian sudah mulai melihat apa itu arsitektur. Tapi sejarah itu apa sih? Apa kesejarahan itu bagaimana sih? Itu yang coba dibahas di materi pertama. Materi kedua, kemudian coba berpikir kritis. Sejarah itu gunanya apa sih? Ini sejarah secara umum ya, belum masuk ke sejarah arsitektur. Sejarah itu gunanya apa? Di chapter 3 ini ada Historical Thinking and Genealogy of the Present. Kemampuan berpikir kesejarahan dan apa hal-hal apa yang mendorong terjadinya sebuah peristiwa apa atau kejadian di masa sekarang, hal-hal yang terjadi di masa sekarang itu asal-usulnya bagaimana di masa lalu. Pendeknya seperti itu. Jadi gunanya apa itu nanti akan muncul di bahasan ini. Di bahasan ketiga hampir sama bukunya dari penulis yang berbeda. Guna dari sejarah itu apa, tapi di sini kemudian fokus pada kemampuan atau mengolah pertanyaan-pertanyaan. Konsekuensi masa lalu ke masa kini. Jadi kalau kejadian di masa lalu seperti ini efeknya atau konsekuensinya di masa sekarang seperti apa? Oke, itu masih sejarah secara umum, secara general. Kemudian baru bahasan keempat, diskusi keempat kita masuk ke kesejarahan arsitektur. Nanti kita akan saya coba jelaskan bedanya sejarah dan kesejarahan seperti apa. Hal yang bisa dilihat dari buku ini yang coba kita pelajari nanti adalah arsitektur dan empirical knowledge. Jadi arsitektur adalah sebuah pengetahuan empirik, pengetahuan yang berdasar pada apa yang sudah dilakukan orang atau ahli atau arsitek di masa lampau. Itu yang kemudian menjadi dasar, menjadi pijakan teori, pijakan dari metode perancangan dan segala macam. Itu yang menjadi pegangan. Kemudian apa yang dibahas ini ada gaya bangunan, ada bagaimana geografi dan budaya itu mempengaruhi gaya arsitektur, bagaimana seorang arsitek itu berkembang, itu yang kemudian bisa kita pelajari metode perancangannya, tipologi bangunan dan segala macam. Itu yang kita coba pelajari. Bahasan kelima, kemudian setelah kita dapat pengetahuan tentang apa itu sejarah, apa gunanya sejarah, kemudian sejarah arsitektur lengkap dengan sejarah, kesejarahan dan guna dari kejadian di masa lampau secara arsitektural, kita coba eksplorasi. Buku yang sebelah kiri, dua buku sebelah kiri ini bicara tentang kesejarahan global. Kalau yang paling kiri itu sangat global atau seluruh dunia. Yang tenggang bentang ini bicara tentang arsitek di Indonesia. Bagaimana perkembangan arsitektur di Indonesia seperti apa. Buku yang sebelah kanan ini cara membedahnya atau kacamata melihat sejarah arsitektur. Bagaimana kita kemudian berinterpretasi, bagaimana kita mengolah data-data yang telah didapat. Jadi eksplorasi ini benar-benar nanti menjadi tugas kalian untuk mengembangkan lebih lanjut. Sehingga mata kuliah ini bukan pada pengetahuan, kalian akan bicara atau harus menghafal apa itu kolom ionik Dorik Korintian, bagaimana pengaruh kolom Korintian terhadap bangunan yang ada di masa sekarang, atau bagaimana kolom ionik itu berpengaruh pada White House yang menjadi tempat rumah dinas Presiden Amerika dan segala macam. Bukan pada itunya, tapi bagaimana kalian akan dipersilahkan untuk belajar. Kalian ingin belajar apa sih dari sejarah arsitektur yang luas ini?
Itu yang menjadi pertimbangan utamanya nanti. Jadi eksplorasi yang coba akan kalian pilih sendiri. Kalian ingin belajar apa sih dari sejarah itu? Pelan-pelan, nanti kita akan pelan-pelan. Oke, secara ringkas tugas, nanti ada tugas pertama. Ini lebih kepada pemetaan. Mungkin di akhir minggu ini ada sedikit kuesioner yang kami akan sebar. Kuesioner ini tanpa identitas, jadi silakan diisi secara jujur. Kuesioner ini bertujuan untuk memetakan atau melihat seberapa aware kalian terhadap sejarah. Penting nggak sih sejarah itu? Kalau toh tidak penting, bagaimana kalian memandang mata kuliah ini, atau bagaimana kalian memandang sejarah? Itu tugas pertama tanpa bobot juga. Kami hanya ingin melihat seberapa peduli kalian terhadap sejarah, itu aja. Kemudian tugas kedua mulai masuk, tapi masih sifatnya sejarah umum. Jadi kalian bisa memilih satu peristiwa bersejarah, terserah, baik Indonesia maupun luar negeri, global. Kemudian kalian mengumpulkan data tentang peristiwa tersebut, bisa wilayah, bisa tokoh, bisa apapun gitu. Kemudian dari data-data tersebut kalian coba mempertanyakan pertanyaan kritis dari data yang tersebut. Sejumlah pertanyaan. Kemudian dari sejumlah pertanyaan itu pilih aja salah satu pertanyaan yang coba dijawab. Coba dijawab. Contoh, saya menempelkan ini, kebetulan saya selama liburan agak tertarik dengan tokoh ini, Oppenheimer, si manusia ya. Iya ya, efek dari film sih, sutradara si Nolan ini. Bagaimana si Oppenheimer ini mengembangkan teknologi yang kemudian berujung pada senjata bom atom yang kita sama-sama tahu. Ini tugas dua, membongkar, katakanlah kalau Oppenheimer, siapa Oppenheimer, kedudukannya bagaimana, apa kaitannya Oppenheimer dengan Einstein dan segala macam, apa dialog yang terjadi. Jadi data bisa menggunakan film, tapi kemudian harus di cross check, karena film itu pasti ada bumbu-bumbu tambahan. Jadi yang benar-benar peristiwa sejarah itu yang ditampilkan. Oke, tugas ketiga, lanjutan dari tugas kedua. Setelah melihat atau mengumpulkan data, coba menganalisis. Kalian kemudian melanjutkan, setelah tadi menjawab satu pertanyaan, melanjutkan analisisnya dengan mengkaitkan peristiwa tersebut ke keadaan masa kini. Contoh yang tadi, Oppenheimer, bagaimana kemampuan bom atom itu kemudian dikembangkan menjadi sebuah reaktor nuklir untuk energi. Perkembangannya bagaimana, itu yang dicoba dijabarkan di tugas 3 ini. Jadi silakan kalian pilih yang kalian suka aja, peristiwa sejarah yang kalian suka. Tujuan dari tugas-tugas ini adalah kemampuan kalian untuk mencari data. Itu yang pertama. Yang kedua, mempertanyakan kejadian-kejadian di masa lampau. Karena nanti juga ada penjelasannya, sebenarnya kejadian di masa lampau itu ada interpretasi dari sejarawan, sehingga karena interpretasi pasti ada hal yang dia suka dan dia tidak suka. Hal-hal yang tidak suka biasanya kemudian datanya diabaikan, tidak dimasukkan dalam analisis. Itu kemampuan itu yang dicoba di tugas pertama, tugas kedua dan tugas ketiga. Masuk ke tugas keempat, baru masuk ke sejarah arsitektur. Tugas keempat, kalian mencoba membuat timeline dari sebuah wilayah. Wilayah itu macam-macam, bisa negara, bisa wilayah satu kecil, dan sifatnya tugas kelompok 4 orang. Kenapa 4 orang? Nanti ada kaitannya dengan tugas berikutnya.
Memilih, kemudian menyusun perkembangan arsitekturnya berdasarkan timeline atau berdasarkan kronologis waktu. Contoh di sini adalah timeline dari perkembangan arsitektur yang ada di India. Memang tidak tegas India mana, India Selatan, India Utara, atau India Tengah, karena masing-masing dari wilayah tersebut punya kekasan tersendiri sebenarnya. Tapi di timeline ini dia melihat India sebagai sebuah negara, sehingga rentang waktunya diambil cukup panjang dari 3.300 sebelum Masehi sampai tahun 1947, cukup panjang. Dari tugas 4 ini kemudian dilanjutkan di tugas 5. Kalian mengcapture satu bahasan arsitektural. Kemudian mengerjakannya juga dipecah, jadi kelompok yang 4 orang tersebut dipecah menjadi 2, menjadi masing-masing 2 kelompok di satu tugas satu wilayah itu. Dari timeline coba diulas 1 atau 2 aspek bahasan arsitektural. Contohnya tadi kalau ini India yang secara panjang, kemudian fokus ke arsitektur modern di tahun 1447 sampai 1993. Ini sebenarnya kemudian melanjutkan timeline itu, tapi fokus pada arsitektur modern. Dan tugas 6 ini yang kemudian akan menjadi tugas yang akan kalian sampaikan di ujian akhir semester. Kembali lagi, kelompok yang 2 orang tersebut kemudian memilih topik dari tadi. Kalau tadi memilih topik tentang elemen arsitektur atau indikatornya adalah arsitektur modern, di sini bisa kemudian lebih fokus lagi. Apakah gaya bangunan, apakah elemennya, atau kalau dicontoh di sini adalah tokohnya. Tokoh arsitektur modern di India, itu si Pak Krishna Doshi, yang punya hubungan cukup erat dengan Corbu, dengan Louis Kahn, dan kemudian menjadi salah satu tokoh besar di India, arsitek India. Jadi logika berpikirnya itu, jadi dari kalau khusus tentang arsitektur, bahasan tentang timeline-nya seperti apa, kita akan melihat dari satu wilayah besar, kemudian bisa fokus di satu bahasan, satu zaman, katakanlah seperti itu, atau dengan elemen lain, kemudian lebih detail lagi ke seseorang atau bisa ke elemen yang lebih detail lagi. Kurang lebih itu yang akan kita hadapi di selama 1 semester ini. Dan seperti saya sampaikan tadi, arsitektur adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan empirik, data yang sudah terjadi, data yang sudah dilakukan orang. Sehingga seperti yang dikatakan Richard Mayer ini, kita tidak akan bisa lepas kalau bicara tentang arsitektur, atau ketika kita berarsitektur, kita tidak bisa lepas dari fakta-fakta sejarah arsitektur di masa lampau. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Itu yang akan kita jelajahi bersama selama 1 semester. Jadi bukan lagi pengetahuan. Saya tidak akan menyampaikan kolom atau katakanlah siapa itu Vitruvius, siapa itu Imhotep. Tapi silakan kalian explore sendiri. Kalian mau belajar apa sih dari sejarah? Gitu. Silakan dibongkar. Imhotep itu siapa? Apa kaitannya Imhotep dengan piramid di Mesir, Sphinx, segala macam. Nah, ketika diskusi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, nah itu mungkin saya bisa share apa yang saya ketahui. Pengetahuan saya tidak sebanyak apa yang ada di Google, tidak sebanyak ada yang di AI. Mungkin itu, silakan kalau ada pertanyaan. Atau sebelum itu Bu Almira ada mau yang ditambahkan? Baik, makasih Pak Jo. Sebenarnya
yang mau saya sampaikan sudah tersampaikan di studio kemarin karena kebetulan mereka yang saya ajar Ya. apa namanya perancangan. Cuman mungkin mengingatkan lagi tadi ada satu kata Pak Jo yang tentang menstimulasi rasa penasaran atau rasa ingin tahu kalian. Nah itu menurut saya itu yang paling penting buat kalian ketahui ya. Jadi kita harus rubah cara pandangnya mungkin yang dulu mandang sejarah itu hanya sesuatu yang pasif, sesuatu yang perlu kita ketahui saja gitu. Hmm. Nah, kalau sekarang ini menjadi sesuatu yang kalian cari tahu gitu, yang kalian kalian harus lebih aktif di sini gitu. Jadi sebenarnya Pak Jo juga sudah sampaikan. Jadi mungkin lebih ke mencari ketertarikan kalian di mana. Tadi juga Pak Jo sudah membebaskan ya Pak, kita Ya. membebaskan apa namanya Kak, apa sih yang pengen kalian ketahui dari sejarah itu. Nah, kalian cari ketertarikannya. Itu yang kalian explore gitu supaya ketika mengerjakannya juga lebih enak gitu. Kalian mungkin bisa menemukan sesuatu yang menarik di masa lampau yang mungkin nanti bisa kalian terapkan nanti di perancangan kalian. Nah, kemudian sistem yang digunakan di sini juga bisa kalian gunakan pada saat kalian merancang, misalnya pada saat melakukan Betul. studi preseden, bagaimana kalian mengulik sebuah bangunan, misalnya gitu, Kak. Bagaimana cara kalian menganalisis itu jadi bukan hanya sejarah teori sejarahnya saja yang kalian cari di sini, tetapi juga bagaimana kalian bekerja di sini kalian terapkan gitu ya. Jadi kuliah itu bukan cuman mungkin kalau SMA kan waktu SMA kemarin misalnya belajar biologi ya udah teorinya yang kita ketahui yang kita kita serap. Nah, tapi metodenya tidak begitu membekas mungkin. Nah, kalau kuliah mungkin akan sedikit berbeda, bukan cuma teorinya saja yang kita dapat, tapi juga bagaimana kalian mengulik itu akan terus dipakai sampai mungkin akhir semester maaf, akhir perkuliahan atau nanti sampai kuliah bagaimana kalian menganalisis dan sebagainya itu akan terus terpakai gitu. Nah, jadi jangan 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 setelah kuliah sejarah ini sudah yang penting dapat A habis itu lupa tentang sejarah ini jangan kayak gitu. Jadi ini akan terus terpakai gitu. Saya rasa itu aja Pak Jo sebagai pengingat aja Ya, gitu. Jadi benar, sepakat. jangan sampai nanti kayak ini ambil contoh lagi menggambar arsitektur setelah dapat A ketika di studio nggak dipakai apa namanya teknik menggambarnya gitu. Di penggambar arsitektur menggambarnya pakai 2 garis, berapa garis, pas di studio pakainya gambarnya 1 garis, cuman bikin denah. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Jadi teknik apapun yang dipelajari di sini itu terus digunakan gitu. Akan berbeda cara berpikir seseorang yang memang terbiasa menganalisis sama yang tidak terbiasa menganalisis. Nah, itu yang harus disadari ya gitu. Kira-kira itu aja sih Pak Jo dari Ya, saya. ya. Ya, 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 karena oke. kebetulan saya dan Bu Almira itu sama-sama pegang PA2 gitu loh. Ya, Jadi kita sudah cukup sering ngobrol janjian apa aja. Plus iya, lagi nanti kalian akan ketemu saya juga di teori dan metode perancangan bersama Bu Rizka. Bu Rizka juga pegang PA2. iya Jadi betul Mas. semester 2 ini kalian akan ruwet dengan saya, Bu Almira, Dan Bu Rizka, Bu Rizka itu kan akan apalagi teori dan metode itu ya. sangat sangat bermanfaat itu di apa perancangan. Mm, ya. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Masih malu-malu kayaknya Pak Jo. Ya, Biasanya iya sih. biasanya Indralan ini lumayan aktif. Ini kenapa nih pada diem-diem? Ya, karena kemungkinan ekspektasi belajar sejarahnya agak berbeda. Jujur, jujur saya paling paling susah menghafal. Saya paling susah menghafal. Eh, itu kenapa pelajaran biologi saya amburadul gitu loh. Untuk biologi Saya saya juga pak agak sulit Pak menghafal. menghafal. Tapi yang kebetulan saya dapat dapat guru fisika yang justru Hmm. mengajarkan saya bukan pada rumus tapi logika dari rumus itu apa. Itu yang kayaknya sangat sangat memicu saya kemudian untuk merasa ingin tahu, rasa penasaran itu yang kemudian dieksplor. Silakan, apapun. Eh, Mungkin kalian akan bingung, pasti itu sejarah sih Pak, terus tidak punya bayangan. Tapi saya pengen tahu sih,
selama kalian belajar di SD, SMP, SMA, sejarah itu menurut kalian seperti apa sih? Apakah perspektif saya sama gitu loh, sejarah itu membosankan? Jujur ya, mata kuliah sejarah arsitektur saya itu dapat C, 3 semester C semua. Sekarang saya dikutuk untuk menjadi dosen sejarah. Terus waktu SMP itu juga guru saya itu hanya memindah catatan diktat ke papan tulis, masih papan tulis pakai kapur. Terus kami harus mencatat. Aduh, ngapain sih? Keengganan-keengganan itu yang kemudian memicu saya ketika saya jadi dosen sejarah, jangan kayak gitu gitu loh. Silakan, ada yang berpendapat apa itu sih sejarah? Enaknya kampus Indralaya itu sebenarnya tatap muka karena ya satu dan lain minggu ini belum lah, minggu depan mungkin kita akan mulai tatap muka. Ada yang mau berkomen atau mengeluarkan unek-unek sejarah itu apa sih? Atau ekspektasi kalian dari mata kuliah sejarah arsitektur itu kalian mau belajar apa sih? Silakan. Ya Andika udah mulai mendekati kamera dan menyalakan mic. Kalau coba izin menjawab sebelumnya, kalau menurut Andika pribadi, sejarah itu sebuah cerita lampau. Dan kalau menurut pandangan Andika, Ya. sejarah itu jujur Pak, itu memang membosankan. Tapi kalau mau belajarnya sih, insya Allah saya bisa ikutin. Ya nggak apa-apa, emang sejarah itu membosankan kalau itu hanya tertinggal di masa lampau. Saya nggak tahu ya, mungkin generasi kalian atau bahkan generasinya Bu Almira itu tidak ada kewajiban untuk nonton G30 SPKI. Kalau saya dulu wajib. Saya satu sekolah gantian ya, per kelas digiring ke bioskop, dulu masih bioskop yang isinya sekitar 200 kursi dan memenuhi nonton G30 SPKI. Dan malamnya saya tidak bisa tidur. Saya baru sadar kenapa tidak bisa tidur, ternyata di belakang bantal saya itu ada tanggalan gambarnya Pierre Tendean. Ya, syukur. Kenapa nggak bisa tidur? Ternyata Pierre Tendean lihat saya seharian. Ya sudah. Itu ingatan saya tentang sejarah itu seburuk itu gitu loh. Traumatik G30 SPKI. Sejak saat itu saya tidak pernah nonton lagi. Meskipun disetel bolak-balik di RCTI setiap tanggal 30 September. Ada yang lain? Silakan mau berpendapat atau ekspektasi. Silakan Iqbal. Sebelumnya izin Pak. Siap. Mungkin karena saya memang dari kecil itu suka dengan film-film perang Pak. Jadi emang lebih senang ke arah sejarah. Cuman memang ke arah sejarah-sejarah yang perang aja gitu. Oke. Ya, fun fact-nya adalah kalau kalian sekarang pegang handphone dan segala macam, itu adalah teknologi yang dikembangkan ketika Perang Dunia Kedua. Itu yang dan rata-rata teknologi maju, teknologi yang sangat inovatif yang membongkar kebiasaan itu justru dikembangkan pada Perang Dunia. Dan Eropa itu kan sebelum Perang Dunia Pertama itu kerjaannya ya perang gitu loh. Dan itu yang memicu kemudian teknologi-teknologi yang berkembang. Fun fact-nya itu termasuk Oppenheimer itu yang saya tidak suka film perang, jujur. Saya paling tidak suka film perang. Tapi justru yang tertarik bahwa bagaimana sih teknologi ini dikembangkan gitu. Penasaran saya ke situ. Silakan Hanif. Izin menjawab Pak. Siap. Hanif ingin berpendapat, menurut Hanif sejarah itu merupakan suatu peristiwa yang melandasi terjadinya perubahan di masa sekarang. Sekian Pak. Yap. Ya itu yang terjadi. Memang seperti itu. Saya selalu agak sedikit overthinking ya.
seandainya tidak terjadi Perang Dunia Kedua, apa yang terjadi di Indonesia? Logika paling gampangnya, ketika tidak ada Perang Dunia Kedua, maka Belanda akan lebih lama di Indonesia. Kemudian efeknya, ketika Belanda lebih lama di Indonesia, apa yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia? Kenapa saya bisa bertanya seperti itu? Karena saya mendapat data bahwa Bandung itu dikembangkan sebagai sebuah kota administrasi. Jadi Batavia akan dipisah. Batavia sebagai kota ekonomi, perdagangan, sebagai bandar besarnya, sedangkan administrasi kerajaan Hindia, administrasi Hindia Belanda sebagai sebuah bagian dari kerajaan Belanda itu dikembangkan di Bandung. Datanya ada semua saya kebetulan. Jadi sudah lengkap. Itu gedung sate itu baru setengahnya, belum seluruhnya. ITB juga baru dikembangkan di awal, ada tahap-tahap berikutnya. Gitu. Itu yang terjadi. Efeknya seperti itu. Oh, Pak, apakah kemudian Bapak menyukai penjajahan? Bukan pada penjajahan ya, tapi pada perkembangan Indonesia seperti apa? Itu salah satunya efek dari tadi penasaran terhadap sebuah sejarah. Silakan Andre. Baik Pak, saya izin bertanya Pak. Terkait dengan mata kuliah sejarah arsitektur, ini dalam konteks kita sebagai mahasiswa arsitekturnya itu bagaimana dampak kita secara langsung maupun secara tidak langsung dalam performa kita nanti sebagai arsitek terkait dengan kita telah mempelajari sejarah arsitektur ini. Oke, thank you. Pertanyaan yang menarik yang sebenarnya tadi sempat dijawab juga oleh Bu Almira. Salah satu teknik atau salah satu proses yang mendasar dalam sebuah kreativitas berarsitektur adalah apa yang dinamakan dengan studi preseden. Studi preseden adalah melihat atau menstudi, namanya studi ya. Studi itu tidak hanya kemudian memindahkan data, tapi ada analisisnya, ada hal-hal yang dipelajari. Studi preseden adalah melihat apa yang sudah dilakukan arsitek di masa lampau. Bisa satu tokoh, bisa banyak tokoh, bisa satu proyek, bisa banyak proyek. Tergantung kebutuhan kita mau belajar apa sih? Contoh paling gampang yang sekarang lagi rame, green design atau sustainable design. Justru ahli-ahli dari Eropa, dari Amerika itu belajar di Indonesia atau di Asia itu belajar dari rumah-rumah vernakular, rumah-rumah tradisional. Bagaimana memanfaatkan alam untuk kenyamanan di rumah tinggal. Mereka belajar seperti itu. Mereka menempatkan ini yang dilakukan Bu Wenti kalau nggak salah di KKL tradisional yang dilakukan kakak tingkat kalian. Itu menempatkan alat ukur termal di dalam ruangan, di luar ruangan. Kemudian diukur bahwa apakah rumah tradisional itu atau vernakular itu nyaman untuk ditinggali. Karena kan ada indeks kenyamanan. Kalau orang Indonesia itu rata-rata di antara 25 sampai 27 derajat suhu yang dianggap nyaman. Apakah tercapai seperti itu? Kemudian kalau tercapai hal apa yang dilakukan oleh rumah vernakular? Itu yang disebut dengan studi preseden tadi. Kita belajar dari masa lampau dan itu sering terjadi di dalam proses perancangan arsitektur. Proses perancangan arsitektur itu kalau di sipil ada namanya lab uji tekan beton. Kalau di arsitek, ya labnya adalah bangunan-bangunan yang sudah terbangun. Mereka bisa berforma seperti apa, forma bangunannya seperti apa, itu yang kemudian dianalisis. Kalau bisa ditingkatkan, kalau tidak. Jadi studi preseden sebenarnya salah satu
output dari kemampuan berpikir sejarah. Dalam artinya sejarah itu selalu berpikir sejarah yang lama sekali, yang jauh dengan kita. Nah, itu makanya di bahasan pertama, apa itu sejarah? Kita bisa nggak belajar dari sejarah yang pendek? Istilahnya itu sejarah pendek, sejarah yang baru saja terjadi. Boleh enggak? Apakah itu disebut sejarah? Kemudian sejarah itu juga bisa dipelajari dari bahkan jauh di belakang. Seperti yang dilakukan Yuval Harari itu sampai melihat evolusi manusia. Homo erectus itu ternyata kan bukan satu-satunya spesies yang pernah hidup di dunia ini. Ada 7 spesies. Ada Homo erectus, ada Homo sapien, ada beberapa lagi. Yang kemudian yang bisa survive, yang bisa hidup sampai sekarang ya Homo sapien ini. Itu pelajaran sejarah masa lampau. Jadi kemampuan beradaptasi juga salah satu keunggulannya. Keunggulan dari proses berpikir kesejarahan. Gitu Andre. Jadi kita tidak ya sekarang bisa kemudian dengan simulasi di komputer dan segala macam. Tapi simulasi di komputer itu kan perlu ada bangunan, perlu ada dasarnya. Dasarnya adalah apa yang terjadi di masa lampau. Mudahnya seperti itu. Gitu kurang lebih. Nanti kita akan perdalam di beberapa titik gitu loh. Termasuk gunanya pelajaran sejarah dan nanti kaitannya dengan standar kompetensi seorang arsitek. Bisa UIA, bisa IAI. Baik UIA maupun IAI ada satu bagian yang mensyaratkan pengetahuan atau pemahaman tentang sejarah arsitektur. Begitu, Andre. Oke. Mungkin tidak menjawab detail, nanti menjawab detailnya nanti ketika kita dalami. Tapi minimal kalian mendapat gambaran bahwa pelajaran sejarah arsitektur itu penting nggak penting. Kalau kalian nanti ujian SKA, sedikit bocoran aja. Salah satu ya kebetulan dengar dari beberapa rekan yang sudah melakukan uji kompetensi. Salah satu pertanyaannya adalah siapa perancang Masjid Istiqlal. Jawaban yang pertanyaan yang paling sederhana. Buat saya sih agak konyol juga kenapa muncul pertanyaan seperti itu. Tapi itu yang pemahaman itu mengenal siapa sih arsitek Indonesia. Tokoh-tokohnya itu bisa seperti itu. Tapi di mata kuliah ini saya tidak mendalami atau tidak melakukan pendekatan seperti itu. Tapi contoh yang paling gampang, apa yang dilakukan Silaban terhadap atau respon Silaban terhadap iklim tropis. Nah itu bisa, pertanyaan bisa ke arah sana. Gitu. Silakan kalau ada yang lain. Jadi mohon maaf sekali bahwa mata kuliah yang saya ampu memaksa kalian untuk pusing. Memaksa kalian untuk RAM atau RPM di hard disk di kepala kalian akan berputar cepat. Masih pakai RPM sekarang ya. Hard disk kan nggak lagi pakai piringan. Kalau sudah SSD itu apa-apa hitungannya pakai RPM enggak. Kalau dulu masih zaman overclock jadi RPM itu bisa di crack, ditembuskan sampai suhunya panas. Sekarang kalau pakai SSD kayaknya beda lagi. Istilahnya beda lagi. Tapi ya itu tadi catatan dari Bu Almira. Saya ingin menularkan rasa penasaran, rasa keingintahuan saya ke kalian. Karena kayaknya itu salah satu kemampuan yang akan membuat kalian mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang gila-gilaan ini. Termasuk nanti bocoran sedikit, sama-sama di PA2, sama-sama di TMPB. Kalian akan belajar tentang AI.
Gitu. Bagaimana narasi atau teks kalian itu bisa berwujud bangunan karena ada AI, text to image. Kalian berangan-angannya atau kreativitas bentuknya itu tidak lagi angan-angan di kepala, tapi kalian harus menuliskan, harus menjabarkan. Nah, itu salah satu guna nanti pelajaran sejarah di situ. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Sebelum saya makin kacau ngomongnya. Bu Almira udah ketawa aja. Pak Jo itu ngomong apa aja lagi. Silakan, Davin. Izin bertanya, Pak. Yap, siap. Kan nantinya kita menggunakan AI ya Pak, untuk menyampaikan mendapatkan hasil dari bentuk yang kita inginkan nantinya, Pak. Oke. Agak nyebrang di TPB. Oke lah, gak apa-apa lah. Kebetulan dosennya sama soalnya. Itu si gambar yang kita dapatkan dari AI itu boleh langsung kita masukkan ke desain yang akan kita buat, atau cuman sebagai contoh dari beberapa yang dapat kita bisa buat gitu. Oke, tahapan detailnya, jawaban detailnya itu nanti setelah UTS, baik di mata kuliah PA2 maupun TMPB, detailnya. Tapi secara garis besar, silakan kalian bongkar atau dirimu bongkar lewat atau di googling aja. Apa yang dilakukan Sahadid sebagai korporasi, sebagai konsultan terhadap AI. Sekarang Sahadid konsultan itu dipegang oleh Patrick Schumacher. Patrick Schumacher itu yang seorang arsitek yang kemampuan olah bentuknya pakai parametrik, salah satu acuan parametrik, dan sekarang menggunakan AI. Apa yang dilakukan silakan dibongkar di situ. Karena detailnya nanti justru di tahapan setelah UTS, jadi bukan sekarang. Jawab saya tetap di ranah sejarah. Silakan bongkar Patrick Schumacher. Patrick Schumacher Sahadid, gampang lah di googling aja. Patrick Schumacher Sahadid, kemudian AI. Itu dia menjelaskan di salah satu buku terakhirnya, dia menjelaskan tahapannya yang dilakukan di project mereka. Begitu, Davin. Saya tidak mendetailkan karena itu jawaban detailnya akan ke sana. Jadi belajar dari apa yang sudah dilakukan seorang arsitek, atau kalian googling aja arsitek yang menggunakan AI. Ada sekitar, kemarin saya cek ada 7 tokoh arsitek yang menggunakan AI belakangan ini. Dia ketujuh arsitek itu men-state secara nyata bahwa saya menggunakan AI di tahapan ini dijelaskan kok. Gitu. Nanti ketahuan AI itu gunanya apa sih? Ya. Begitu, Davin. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yoi. Ada lagi pertanyaan? Mungkin Bu Almira ada pertanyaan? Mungkin menanggapi dari yang Davin tadi, Pak, ya, yang terkait AI. Kadang kan kadang orang itu ngerasa bahwa dengan AI itu udah selesai, langsung udah kan kita masukin datanya terus jadi bangunannya, kemudian itulah yang dipakai. Nah, tadi mungkin yang perlu digarisbawahi adalah tidak serta-merta dengan AI itu langsung dijadikan, misalnya mau mendesain sebuah bangunan terus ingin mencari fasadnya dengan AI. Nah, tidak serta-merta itu yang langsung dimasukkan. Tadi juga Pak Jo juga menyampaikan bahwa yang perlu digarisbawahi adalah ada potongan proses yang menggunakan AI. Jadi bukan secara keseluruhan proses itu menggunakan AI kemudian kita langsung pindahkan ke perancangan kita, bukan seperti itu gitu. Karena juga kan AI itu tidak bisa mendeteksi beberapa hal ya Pak ya. Contohnya kayak nanti yang di PA1 atau saya nggak tahu kalau yang di teori metode mungkin juga akan belajar bagaimana kalian menganalisis
aktivitas ruang. Nah, mungkin itu AI tidak sampai sejauh itu, tidak sedetail kita dalam menganalisis. Nah, itu yang perlu digarisbawahi, mungkin tidak seluruh proses dalam satu proses perancangan itu menggunakan AI semua gitu. Jadi jangan sampai mereka nanti salah paham. Jadinya langsung di copy semua gitu. Buat Davin dan teman-teman mungkin gitu. Ya. Dari saya itu aja sih, Pak. Oke. Kalau AI sudah sanggup melakukan itu, ngapain kalian kuliah 4 tahun? Iya, betul itu. Pertanyaannya gampang itu. Ngapain kalian kuliah 4 tahun susah-susah bayar UKT sedemikian mahal? Ngapain? Ya sudah, invest aja UKT kalian untuk mesin learning atau mesin prosesor untuk AI, dan kalian bisa sanggup melakukan itu. Dan itu sekarang menjadi perdebatan cukup menarik gitu loh. Di luar negeri kan juga di Amerika terutama yang sedang mengembangkan AI yang gila-gilaan, itu juga menarik. Batasannya si AI ini seperti apa? AI itu masih bayi, masih saat sekarang, tapi dengan kemampuan superkomputer yang gila-gilaan, kecepatannya sekarang, itu perkembangannya akan sangat-sangat cepat. Itu juga menjadi alasan saya tanda kutip agak memaksa AI masuk dalam sebuah proses perancangan. Saya mengajak, bahkan agak memaksa Bapak Ibu dosen lainnya yang di PA2 untuk memperkenalkan AI, karena ini yang menjadi tantangan kalian ke depan. AI itu menjadi tantangan kalian ke depan. Itu juga kemudian menjadi dasar kenapa saya merombak struktur atau cara belajar sejarah. Dulu ada Wikipedia aja saya udah gelagapan, udah ngapain kita ngapalin itu. Sekarang dengan bantuan ChatGPT yang gratisan itu udah 3,5, yang berbayar udah 4 dan menuju 5. Itu udah kemampuannya luar biasa, analisisnya sedemikian detail. Saya mengikuti ChatGPT itu dari yang nggak bisa apa-apa, yang masih bodoh banget gitu. Sekarang masukkan salah satu tokoh udah keluar. Saya yakin, nggak tahu yang berbayar. Ketika yang pertama dan kedua saya memasukkan nama saya, itu dia tidak tahu. Belakangan ini di ChatGPT memasukkan nama saya udah mulai terdeteksi apa yang saya lakukan, itu kan mengerikan. Kok saya menakutkan gitu, dan setuju, Pak. udah gitu loh. Kalau buat saya itu ya, apalah seorang Yohanes Adianto ini kok sampai masuk ke ChatGPT gitu kan. Jadi ngeri gitu loh. Dan itu perkembangannya, itu yang kemudian menjadi dasar kenapa di PA2 ada, di pengantar kemarin sedikit nyinggung, kemudian kemarin di mata kuliah bersama Bu Almira di arsitektur mancanegara itu sampai cukup masuk kesejarahan AI itu seperti apa. Karena itu tantangan kalian, itu zaman kalian yang akan kalian hadapi. Mungkin saya udah lewat gitu loh, 10 tahun ke depan saya nggak tahu. Mungkin kalian tinggal ngomong bangunan itu terjadi, bangunan itu terbangun gitu, karena sudah terhubung dengan 3D printer dan segala macam. Tapi kan proses berpikirnya itu yang kalian harus pernah alami. Critical thinkingnya itu yang kenapa saya memaksa di sejarah ini critical thinking, kemudian di TMPB nanti tidak hanya berpikir kritis tapi juga melakukan dan aplikasinya di PA2 setelah UTS nanti gitu. Kalau mau iseng silakan belajar sejarah AI itu. AI itu berkembang itu tadi kaitannya dengan Perang Dunia Kedua. Ada kaitannya gitu. Mesin komputer awal mula itu bagaimana? Ada satu crack yang membongkar sandi Morse Nazi. Dia bikin mesin sendiri dan ada filmnya juga kan. Begitu. Ya kan, ada pertanyaan?
Oke, minggu depan akhir minggu ini kami usahakan sudah ada kuesioner sehingga minggu depan sudah kita bisa bahas dan kemudian masuk ke dalam apa itu sejarah. Jangan-jangan kita memahami sejarah itu justru tidak pada definisi yang tepat gitu. Makanya buku Carr itu buku yang terbit tahun 67 agak buku kuno, tapi justru itu yang mendefinisikan dan menjelaskan cukup detail dan cukup rinci apa itu sejarah. Itu saya menularkan kebiasaan saya untuk mempertanyakan suku kata. Suku kata ini asalnya dari apa sih? Kata ini asalnya dari siapa sih? Definisi aslinya itu apa sih? Kenapa kata ini kemudian bisa berubah maknanya? Begitu. Mungkin ada tambahan dari Bu Armira? Dari saya cukup, Pak. Oke, thank you. Cukup kah? Pak, boleh nanya nggak, Pak? Silakan Robi. Boleh banget. Tanya ya, Pak. Ini kan kayak benteng gitu kan, Pak. Itu tuh kan salah satu sejarah kan, Pak? Yap. Dari tapak benteng itu apakah bisa kita jadikan tapak suatu bangunan atau segala macam gitu, Pak? Bisa. Bisa ya, Pak? Bisa. Apa yang nggak bisa? Makasih ya, Pak. Itu aja, Pak. Karena gini, kebetulan tahun 2022 saya menulis buku bareng tim tentang Banda, dan kemudian saya mendapatkan bahwa benteng zaman VOC itu sangat berbeda dengan benteng zaman Hindia Belanda. Beda banget fungsinya, kedudukannya, kemudian perkembangannya. Bahkan ada beberapa di zaman Hindia Belanda itu benteng-benteng di zaman VOC itu dihancurkan. Jadi Belanda itu mendemolis sejarahnya sendiri. Dihancurkan kemudian dibangun baru dengan konsep yang sangat berbeda. Dan benteng Kota Besar adalah salah satu benteng asli. Jadi jangan salah ya. BKB itu salah satu benteng asli yang tidak dibuat oleh Hindia Belanda. Tukangnya dari Tiongkok, rancangannya dari Prancis. Bingung kan? Ngapain orang Palembang Darussalam bikin seperti itu? Gitu. Kok bisa-bisanya? Apa kaitannya tukang dari Tiongkok? Tukang dari Tiongkok itu sengaja didatangkan membangun dua hal. Benteng Kota Besar dan kelenteng yang dulu di 7 Ulu karena kebakar pindah ke 10 Ulu. Dan tukang itu dipanggil, berhentinya atau stopovernya atau transitnya itu di Bangka. Wah, udah kuat kan? Oke, makin panjang urusannya. Silakan dicek di Wikipedia, di Google. Kayaknya enggak ada. Karena saya harus menghubungkan beberapa titik seperti itu. Gitu, Robi. Jadi benteng bisa, dan di luar negeri kemudian benteng itu istilah nanti Bu Rizka yang ahli. Di pelestarian ada yang redesign, kemudian reuse dari sebuah bangunan bersejarah. Itu ada pendekatan yang lain juga. Bangunan bersejarah kemudian dimanfaatkan ulang untuk sebuah aktivitas, sebuah keperluan yang sesuai untuk masa sekarang. Itu bedanya, nanti itu juga akan panjang urusannya. Bedanya pendekatan pelestarian bangunan bersejarah di Indonesia dan di luar negeri. Itu akan beda banget. Pendekatan yang dibekukan, yang dibangun atau direnovasi atau direvitalisasi seperti masa lampau, atau boleh diubah secara fungsi. Gitu. Panjang urusannya, Robi. Dirimu masih bertemu saya sampai nanti tugas akhir. Santai aja. Ya, makasih ya, Pak. Ya, tapi tertarikan dirimu dari benteng itu udah kelihatan dari pengantar. Jadi kan saya kawal. Ya, ada mahasiswa terkecil yang udah hadir. Nggak apa-apa. Diracuni sejarah sejak
saya nggak bertanggung jawab terhadap kesehatan mentalnya ya Almira ya. Nggak apa-apa Kak, biar banyak wawasannya. Oke, ada lagi? Silakan. Cukup? Oke, terima kasih banyak atas diskusinya, cukup menarik sebagai sebuah pertemuan pertama. Diskusi pagi ini itu menggugah selera saya untuk jadi tanya aja nggak apa-apa. Saya punya pengalaman dulu ya, punya pengalaman sama-sama belajar mengajar sejarah di kampus itu. Saya membebaskan, ada satu waktu saya membebaskan, silakan bertanya apapun. Oke, kebetulan saya bawa laptop dan datanya juga cukup lengkap. Ternyata dari diskusi yang hampir 2,5 jam, melebihi SKS yang harusnya, itu menghabiskan data yang harusnya saya sampaikan di satu semester. Itu di pertemuan keempat atau kelima. Setelah itu saya bingung, minggu depan saya ngapain? Karena itu bahasannya udah selesai sampai akhir semester. Berkaitan. Jadi nggak usah ragu untuk bertanya, berdiskusi. Kalau kalian ada kemampuan dan ada ketertarikan, yuk kita gas. Oke, thank you. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Saya usahakan minggu depan kita tatap muka. Sudah kangen dengan keusilan kalian. Celutukan, nyeleneh kalian. Oke. Thank you. Sampai jumpa minggu depan. Sehat-sehat ya. Terima kasih Pak Jo, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Saya tutup ya. Saya izin live ya.